Seorang ibu yang penuh kasih diculik dan dibunuh. Berhenti sejenak. Bagaimana jika energi beracun muncul sehingga kita bisa melihatnya, merasakannya, menghadapinya? Di saat-saat terakhirnya, dia mungkin telah menyelamatkan nyawa anak-anaknya dari penyerangnya, seorang pembunuh yang dulunya dipuji sebagai pahlawan. Anak tersebut memang mengidentifikasi tersangka sebagai Troy Savage dan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang deputi sheriff Pinellas. Barangnya menurut para deputi berada di pusat mimpi buruk penculikan yang berakhir tragis. Kami sedang membahas kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Cari nama Mandy Fackler secara online sekarang, dan Anda akan melihat posting demi posting di media sosial dari orang-orang yang berjuang untuk memahami kehilangan nyawanya. Orang-orang mengatakan dia adalah ibu yang hebat, dia adalah teman yang baik, dia adalah seseorang yang selalu ada untuk semua orang. Dan para deputi mengatakan dia memiliki naluri keibuan untuk melindungi anak-anaknya di saat-saat terakhirnya. Dan anak-anak itu juga adalah pahlawan dalam kisah ini. Cemburu itu bodoh. Itu benar-benar berarti membenci seseorang karena mereka memiliki sesuatu yang kamu inginkan. Ini adalah video yang kami temukan dari Mandy di media sosialnya. Dia suka membagikan nasihat hidup dan video seperti itu. Mandy tinggal di Pasco County, Florida, kawasan indah di pesisir Teluk. Dan ini adalah fotonya bersama putri-putrinya. Dia sangat mencintai anak-anaknya. Dia adalah seorang ibu yang seluruh hidupnya tampak berputar di sekitar putri-putrinya. Di sini dia bersama salah satu putrinya sedang bersiap-siap, sepertinya untuk kompetisi dansa. Lalu di video lain, mereka bersenang-senang di halaman belakang. Sekarang kedua gadis itu berusia 9 dan 12 tahun. Dan apa yang mereka saksikan pada Senin malam sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Apa yang harus mereka lakukan saat nyawa ibu mereka dalam bahaya adalah sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh anak manapun. Sebelum saya sampai ke titik itu, saya perlu membicarakan tentang pria yang telah mengambil nyawa Mandy. Ini adalah seseorang yang mengenakan seragam seorang pelindung, tetapi pada akhirnya dia sama sekali bukan seperti itu. Ini adalah Troy Savage, seorang veteran yang telah bertugas selama 14 tahun di kantor Sheriff Pinellas County. Hubungannya dengan Mandy telah berakhir. Kami memang menemukan beberapa foto yang menunjukkan dia bersama keluarga Mandy. Sepertinya Mandy tidak banyak memposting tentang dia. Anda bisa melihatnya di sini, di seberang lorong dalam foto ini saat mereka semua berada di pesawat. Sekarang kami tidak tahu banyak tentang seperti apa kehidupan Savage dalam beberapa tahun terakhir. Kami tahu bahwa dia masih bertugas aktif di Pinellas County. Dan tampaknya dia pernah dipuji sebagai pahlawan atas apa yang dia lakukan lebih dari 1 dekade lalu. Kami mencari nama Savage di halaman Facebook kantor Sheriff Pinellas County. Dan ada beberapa postingan yang menampilkan dia dalam pekerjaannya. Di sini dia terlihat mengendalikan seekor buaya. Dan pada tahun 2015, dia dihormati karena menyelamatkan nyawa seorang pria berusia 24 tahun yang menurut para deputi mencoba melompat dari jembatan. Dia dihormati di acara jamuan makan ini. Di sini dia muncul dalam sebuah berita tentang insiden tersebut yang diposting di YouTube oleh media lokal Ion TV. Saya sendiri dan beberapa deputi lainnya merespons ke lokasi tersebut. Pada saat itu kami melihat subjek berdiri di atas pagar pembatas. Untuk aksi kepahlawanan itu, dia bahkan mendapat kehormatan melempar bola pertama di pertandingan bisbol Tampa Bay Rays. Ini adalah foto-foto yang diunggah PCSO di Facebook dan mereka menulis, kutip, "Kami bangga dengan Deputi Savage. Terima kasih telah menjadi pelayan publik yang patut dicontoh." Namun lebih dari 1 dekade kemudian, deputi yang dulu dipuji sebagai pahlawan karena melindungi komunitasnya, itu justru menjadi seorang pembunuh yang orang-orang seprofesi dengannya coba hentikan. Para deputi mengatakan pada Senin malam sekitar pukul 5.30. Mandy dan kedua putrinya sedang kembali ke rumah mereka setelah seharian di pantai. Dan ketika mereka sampai di rumah, Deputi Troy Savage sudah menunggu mereka di sana. Mereka melihat mantan pacar korban yang diidentifikasi sebagai Troy Savage. Dia sedang berdiri di halaman rumah mereka di Hudson. Troy Savage dan korban mulai bertengkar. Katanya Troy ingin mengambil kembali TV miliknya. Ada juga perselisihan lain tentang beberapa barang miliknya. Korban kemudian berbalik kepada anak-anaknya. Sebenarnya, dia pertama-tama mencoba menelpon 911. Pada suatu saat, Troy mengambil telepon dari tangannya, sehingga dia tidak bisa menelpon 911. Korban kemudian menyuruh anak-anaknya masuk ke dalam untuk menelpon 911, dan mereka melakukannya. Itu adalah Sheriff Kabupaten Pasco yang memberikan pembaruan kepada media setelah situasi mengerikan ini berakhir menurut Fox 13 Tampa Bay. Anak itu menelpon 911 dan bekerja sama dengan operator darurat. Dan saya akan katakan, ketika Anda mendengarkan panggilan itu, dan nanti saya akan membahas lebih jauh tentang panggilan itu, kita akan membicarakannya. Tapi operator darurat dan anak itu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia, anak itu, benar-benar sangat berani dalam apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dan informasi yang dia berikan.
Selama waktu itu, anak tersebut mengidentifikasi tersangka sebagai Troy Savage. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang petugas Sheriff Pinellas. Para petugas Sheriff Pasco tiba di lokasi. Kami memeriksa sebuah rumah. Kami belum yakin di mana korban berada saat ini atau tersangkanya. Tapi kami sudah memeriksa rumah itu dan mengamankan 2 anak tersebut. Sheriff mengatakan bahwa Savage menculik Mandy dan memasukkannya ke dalam mobil sewaan lalu melarikan diri. Penegak hukum di beberapa county mulai melakukan pencarian dengan harapan mereka bisa menemukan Mandy sebelum terlambat. Dan sayangnya, sekitar pukul 7 malam itu, inilah yang mereka temukan. Sinyalnya terlacak ke area Platinum Drive, di mana salah satu deputi kami melihat kendaraan tersebut. Mereka melihat kendaraan itu, dan pada saat itu, kami menerbangkan drone. Kami bisa mengidentifikasi ada 2 tubuh di dalam mobil itu. Tim kami mendekat dengan hati-hati karena kami belum yakin. Kami tahu tersangka bersenjata, tapi kami belum yakin apakah dia masih hidup atau tidak. Namun kemudian kami mengidentifikasi bahwa dia dan korbannya sudah meninggal. Ini terjadi sekitar jam 7 malam. Informasi muncul belakangan bahwa ada seseorang yang melihatnya, tersangka mengemudi di jalan. Mereka bahkan sempat saling memberi isyarat jempol. Dan tak lama setelah itu, tersangka mengakhiri hidupnya sendiri. Kami tidak yakin kapan dan pada titik mana tersangka ini membunuh korbannya. Sekarang, inilah yang dikatakan atasan Savage, Sheriff Kabupaten Pinellas, dalam konferensi pers itu tentang apa yang mungkin menjadi inti dari konfrontasi mematikan ini. Dan pertengkarannya itu, Anda tahu, maksud saya ini benar-benar konyol. Dan dari apa yang kami ketahui dari petugas kami, mereka telah menjalani hubungan yang putus nyambung dan penuh gejolak. Tapi dia ada di sana karena dia ingin TV-nya kembali. Ini adalah pertengkaran tentang sebuah TV. Jelas, ini lebih dari sekedar itu. Tapi untuk hal itu memicunya sampai memutuskan untuk mengambil pistolnya, menculiknya, menembaknya dan membunuhnya, dan membuat anak-anaknya menyaksikan itu hanya karena masalah hubungan apapun. Dan pemicunya adalah sebuah televisi. Itu benar-benar mengerikan. Penegak hukum mengatakan bahwa kedua putri Mandy sekarang bersama ayah kandung mereka. Menurut penegak hukum, tampaknya Savage tidak berusaha menyakiti anak-anak itu, tetapi tidak diragukan lagi dia telah menempatkan mereka dalam bahaya. Momen yang sangat mengharukan dalam konferensi pers ini adalah pesan yang disampaikan Sheriff Kabupaten Pasco untuk kedua gadis itu yang sekarang akan tumbuh tanpa ibu mereka. Seorang ibu yang sangat mencintai mereka. Akan ada saat dalam hidup kalian di mana kalian akan kembali dan mendengarkan semua video serta membaca semua laporan dan segala sesuatu yang terjadi. Jadi tolong dengarkan ini langsung dari kami. Kami mendengarkan rekaman 911 itu. Dan kami tahu bahwa ibumu mengatakan untuk masuk ke dalam demi menyelamatkan nyawa kalian dan menelpon 911. Kalian lakukan persis seperti yang diminta ibumu. Jadi ketahuilah ini. Ibumu sedang melihat dari surga dan dia sangat bangga pada kalian berdua. Karena dia melakukan persis seperti yang diinginkan setiap orang tua agar dilakukan oleh anak-anaknya. Dan itu adalah untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri dan tetap aman. Jadi ketahuilah bahwa kalian berdua telah melakukan hal yang benar. Kalian lakukan persis seperti yang diinginkan ibumu. Dan dia sangat bangga pada kalian atas apa yang kalian lakukan. Saat aku mendengar rekaman itu, dan Sheriff juga mendengarnya, rekaman suara itu, kami semua kagum betapa beraninya kalian berdua. Kami kagum melihat ketenangan yang kalian tunjukkan dan informasi yang bisa kalian berikan kepada kami sehingga kami bisa sampai di sana secepat mungkin. Jadi kami sangat bangga pada kalian. Dan aku tahu ibumu juga, tapi ketahuilah seluruh komunitas ini mendoakan kalian. Kami merangkulmu dan kami akan melakukan segala yang kami bisa. Karena kami tahu kau akan kembali ke sekolah dan kami akan memastikan semua sumber daya tersedia untukmu. Sekarang sebelum saya memanggil Dr. Debbie Goodman, saya ingin membagikan ini, beberapa sumber daya yang sangat penting yang selalu ingin kami pastikan kamu ketahui. Pertama, nomor krisis yang bisa dihubungi adalah 988. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang dalam krisis, hubungi nomor itu. Layanan ini tersedia 24 jam sehari. Dan juga ini adalah hotline kekerasan dalam rumah tangga di 1-800-799-7233. Kamu bisa menghubungi nomor itu atau mengunjungi thehotline.org. Kamu bisa tetap anonim. Dan sekali lagi, layanan ini tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Bergabung bersama kita sekarang untuk membahas kasus ini adalah Dr. Debbie Goodman, seorang kriminolog. Dr. Debbie, selalu menyenangkan memiliki Anda di sini di Law and Crime. Kamu tahu, saya merasa akhir-akhir ini kita telah melihat begitu banyak kasus seperti ini. Kamu tahu, orang-orang masih ingat keluarga di Michigan. Saya rasa itu minggu lalu atau minggu sebelumnya, seorang suami membunuh 6 anaknya dan istrinya, lalu dirinya sendiri. Kamu tahu, dalam kasus ini ada seorang deputi yang menurut penegak hukum memiliki hubungan yang penuh gejolak dengan Mandy. Tapi kamu tahu, pada akhirnya dia benar-benar bertindak seperti itu. Saya terus berpikir, bagaimana mungkin seorang polisi melakukan hal seperti ini? Apalagi seseorang yang sudah 14 tahun bertugas. Maksud saya, benar-benar monster melakukan ini di depan anak-anak. Jelaskan pola pikir orang-orang dalam kasus seperti ini. Mereka mungkin tidak punya catatan kriminal.
Kamu tahu, dalam kasusnya, Deputi Savage, kamu tahu, menurut penegak hukum, dia adalah anggota penegak hukum yang teladan. Dan kemudian tiba-tiba dia melakukan ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya, tapi kamu tahu. Jelaskan pola pikir orang-orang yang pada saat-saat seperti ini melakukan hal-hal seperti itu. Tentu saja, senang bisa bergabung denganmu, Chris, dan betapa mengerikannya, betapa buruknya kasus yang kita hadapi di sini. Dan izinkan saya menyampaikan bela sungkawa saya kepada keluarga-keluarga, karena di kedua belah pihak, kamu tahu, ada korban jiwa. Dan ketika kita berbicara tentang kesehatan mental, kita paham betapa luas dampaknya. Tapi kamu benar sekali ketika kita melihat situasi di sini antara Deputi Savage dan seseorang yang hidupnya benar-benar, kamu tahu, didorong oleh pelayanan publik. Itulah yang dilakukan oleh petugas lokal, negara bagian, dan federal. Mereka membantu orang lain, terutama di saat-saat trauma. Namun, lihatlah ironi dari trauma yang pasti sedang dia alami sendiri, hingga membuat keputusan yang mengerikan dan fatal ini. Jadi saya tahu ketika kita berbicara tentang pembunuh, kita memang memikirkan individu seperti Kohberger atau Hua-bin, dan juga kehancuran serta keputusasaan yang terjadi. Namun Chris, kita perlu memahami dan menyadari bahwa bahkan di antara para tetangga, bahkan mereka yang profesional, kita benar-benar tidak tahu beban apa yang mereka pikul, seberapa rapuh kesehatan mental mereka. Dan saya punya sebuah teori yang saya buat sebagai seorang kriminolog, teori Topless. Dan saya bertanya-tanya apakah itu mungkin kamu tahu relevan dengan kasus ini, kecemburuan, kemarahan, balas dendam. Tentu saja ada tingkat kemarahan, jelas sangat mendalam. Dia membalas dendam kepada korbannya. Tapi apakah ada unsur kecemburuan? Masih akan ada perkembangan tentu saja, tapi benar-benar mengerikan. Viktimologinya juga omong-omong sangat luas. Karena ini bukan hanya tentang para korban sebagai terdakwa. Sebagai mereka telah kehilangan nyawa mereka. Dan betapa sedihnya untuk anak-anak laki-laki kecil yang sekarang harus tumbuh besar dan juga anak-anak lainnya. Lalu juga petugas lokal, negara bagian, dan federal, serta komunitas. Jadi memang banyak sekali yang harus dibahas di sini. Memang benar. Dan saya teringat pada saat semua ini terjadi Senin malam dan polisi mengatakan bahwa Mandy sedang kembali bersama putri-putrinya ke rumah mereka. Mereka sedang di pantai dan di sana ada Troy. Dan hubungan ini memang sudah berakhir. Tampaknya mereka mungkin masih tinggal bersama sampai batas tertentu. Dia ingin televisinya kembali. Dan saya tahu ini bukan hanya soal TV saja. Tapi dalam momen-momen seperti ini yang kemudian meningkat menjadi sesuatu yang mengerikan. Seperti yang sedang kita bicarakan. Seperti bukan hanya soal TV. Tapi TV ada hubungannya dengan itu. Seperti momen-momen ini. Menurutmu apa makna yang lebih dalam dari semua ini? Menurut saya, makna yang lebih dalam adalah bahwa masalah kesehatan mental pada beberapa individu itu berakar sangat dalam. Dan menurut saya, TV sebenarnya hanya menjadi pemicu saja. Tapi untungnya, sebagai seorang ibu dan pelindung, dia tahu bagaimana melindungi putri-putrinya dan memastikan mereka masuk ke dalam rumah demi keselamatan, bertahan hidup, dan pada akhirnya keamanan hidup mereka. Tapi menurut saya, ketika seseorang mengambil keputusan, inilah bagian yang tidak kita ketahui. Apakah dia sudah memikirkan hal ini karena hubungan mereka sangat penuh gejolak? Atau apakah ini benar-benar hanya reaksi spontan karena perselisihan soal televisi? Atau apakah dia benar-benar datang ke sana dengan niat yang lebih tersembunyi dan lebih jahat, yang pada akhirnya menjadi penculikan dan pembunuhan? Dan tingkat bunuh diri, seperti yang kamu tahu Chris, kita sudah melihat peningkatannya. Kita juga telah melihat peningkatan itu menurut CDC, Pusat Pengendalian Penyakit Kita, dan WHO, serta secara keseluruhan kasus pembunuhan oleh pasangan intim. Dan kamu tahu, saya memeriksa data setiap hari sebagai kriminolog. Dan yang kita ketahui di tahun 2024 adalah dari semua kasus pembunuhan yang terjadi, 20% diantaranya melibatkan pembunuhan oleh pasangan intim. Jadi ini benar-benar layak untuk mendapat perhatian dan diskusi kita. Tentu saja. Dan jika kamu melihat hubungan ini, penuh gejolak adalah istilah yang digunakan oleh sheriff untuk menggambarkannya. Dalam banyak kasus seperti ini, kita sering mendengar bahwa itu adalah hubungan yang beracun. Dan satu hal yang selalu menarik perhatian saya dalam kasus-kasus seperti ini adalah, kamu tahu, ada masa-masa baik dan kemudian ada masa-masa buruk. Dan pada akhirnya, seperti semuanya sampai pada titik di mana, dan kamu tidak. Menurut saya, sulit untuk memahami bagaimana semuanya bisa sampai pada titik seperti yang kita dengar. Di mana dia melakukan ini di depan anak-anak berusia 9 dan 12 tahun. Dan di sana ada ibu mereka, kamu tahu, berteriak meminta mereka untuk menelpon 911. Dan dia adalah orang yang mengenakan seragam, yang seharusnya menjadi orang yang melindungi kita dari orang-orang seperti dirinya sendiri.
sangat sulit untuk membayangkannya. Tapi ketika kamu melihat hubungan dan kemudian kamu melihat kejahatan seperti ini, sebagai seorang kriminolog, apa saja, saya rasa konsistensi apa yang kamu lihat dalam cerita-cerita ini tentang bagaimana sebuah hubungan berjalan dan kemudian sampai pada titik di mana terjadi kekerasan oleh pasangan intim. Benar. Nah, sekali lagi kita akan memahami dan tentu saja kita semua yang pernah menjalin hubungan menyadari bahwa hubungan itu mungkin saja tidak sempurna. Tetapi jelas ada perbedaan antara ketidaksempurnaan yang wajar dalam hubungan dan pola seperti ini. Dan biasanya ada konsistensi dan kesinambungan yang mencakup pertengkaran dan kamu tahu kata-kata kasar jika boleh dibilang dan membanting barang atau merusak barang. Dan sayangnya perkembangannya tentu saja adalah bahwa yang awalnya hanya kata-kata akhirnya menjadi fisik, lalu permintaan maaf, lalu kembali ke pemberian hadiah dan mencoba memperbaiki kesalahan. Jadi memang seperti pendulum, Chris, yang berayun kedua arah sampai akhirnya ada keputusan di mana benar-benar kamu tahu sudah cukup dan harus dihentikan. Dan kadang-kadang itu berarti melibatkan pihak berwenang dan benar-benar mendokumentasikan situasinya ke polisi. Dan sekarang kita tekan tombol jeda dan beri tanda bintang. Tapi apa yang terjadi ketika polisi benar adalah pelaku atau terlibat dalam kekerasan? Jadi ini memang garis yang sangat tipis, tapi tentu saja tidak ada sedikit pun kesalahan pada korban. Kami memahami besarnya emosi yang dirasakan. Dan ketika orang mencintai dengan sangat dalam, seperti yang mungkin terjadi pada Wakil Savage, ada juga konsep dalam psikologi forensik bahwa mereka juga bisa membenci sedalam itu. Dan ketika kita berada di puncak emosi dan seseorang benar-benar kehilangan kendali dan mulai terpuruk, maka saat itulah hal yang tak terpikirkan terjadi. Dan ini benar-benar di luar kepercayaan siapapun, kamu tahu. Bahwa inilah yang terjadi di sebuah komunitas yang baik. Ibu luar biasa dari anak-anak perempuan ini. Dan deputi itu sendiri adalah orang-orang yang dihormati dan dihargai di komunitas. Sampai, dan kepala syerif sudah mengatakannya, kamu tahu, begitu tindakan ini diambil, gelar dan topi wakil syerif itu ibaratnya dikabut. Dan sekarang, ini adalah seorang penjahat, kejam, dan brutal karena telah melakukan hal ini. Benar, dan saya pikir itulah cara dia harus dikenang. Karena melakukan ini di depan, kamu tahu, 2 gadis. Dan kapan saja, kamu tahu, dia bisa saja berbalik. Dia bisa saja menghentikannya. Kamu tahu, menariknya mereka menunjukkan bahwa dia berada di mobil sewaan. Dan saya tidak tahu apa artinya itu. Kamu tahu, saya tidak tahu apakah dia seperti, kamu tahu, sedang mengalami masa sulit. Atau mungkin mobilnya sedang di bengkel. Atau ada sesuatu yang lebih dari itu. Bahwa ini bukan sekedar, hey, saya di sini untuk mengambil televisi saya. Semua perasaan marah ini kembali muncul. Dan kemudian situasinya memanas. Saya berada dalam situasi yang tidak bisa saya lepaskan diri darinya. Dan sayangnya, akhirnya berakhir seperti ini. Atau mungkin ada sesuatu yang lebih dari itu. Apa pendapatmu tentang bagian cerita itu? Fakta bahwa mereka hanya menyoroti hal itu. Apakah ada sesuatu yang bisa kita simpulkan dari situ? Saya rasa mungkin saja ada. Menurut saya, segala sesuatu pasti punya pesan dan makna. Sekarang, lagi-lagi, apakah kita akan pernah tahu? Saya rasa mungkin saja dia datang dengan mobil sewaan. Mungkin karena dengan begitu, tidak akan menjadi sesuatu yang katakanlah mencolok bagi para tetangga atau korban kita maupun putri-putrinya. Jadi sekali lagi, bagian yang tidak kita ketahui dan mungkin akan terungkap seiring penyelidikan berlanjut, tapi apakah dia benar-benar berniat agar ini terjadi? Dia pasti tahu. Kamu tahu, Pak Syerif bahkan mengatakan betapa indahnya hari yang dijalani oleh gadis-gadis kecil itu dan ibunya. Mereka menghabiskan hari di pantai dan betapa menyenangkannya waktu yang mereka habiskan bersama. Untuk beralih dari kamu tahu, mimpi itu, jika boleh dibilang, menjadi mimpi buruk sekarang. Jadi saya pikir kemungkinan mobil sewaan itu mungkin hampir menjadi bagian dari penyamaran. Tentu saja dia tidak datang dengan mobil patroli deputi syerif atau bahkan dengan mobil pribadinya. Ya, ini memang menarik. Dan kita akan lihat, kamu tahu informasi apa lagi yang akan muncul tentang ini dari berkas kepegawaiannya. Apakah ada tanda-tanda bahaya terkait kesehatan mentalnya dan perilakunya? Tentu saja sangat berbeda dari orang yang dulu. Saya rasa itu tahun 2014-2015. Dia akhirnya berada di kamu tahu. Dan ironi adalah kata yang sulit digunakan dalam cerita ini. Tapi memang ada satu kejadian di mana dia pernah menghentikan seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya di sebuah jembatan. Dan sekarang, 10 tahun kemudian, sosok pahlawan itu kini terasa sangat jauh di masa lalu setelah apa yang akhirnya dia lakukan. Saya juga memikirkan tentang hubungannya, karena menurut Syerif, hubungan itu memang penuh gejolak. Kamu tahu, ada tarik ulur di dalamnya. Kita tidak akan pernah tahu detail lengkapnya, tapi kita tentu tahu cukup banyak bahwa itu bukan hubungan yang baik. Sepertinya Mandy berhasil keluar. Mandy melakukan hal yang banyak dilakukan oleh korban kekerasan oleh pasangan intim. Kamu tahu, dan ini bukan menyalahkan korban, tapi banyak dari mereka tetap bertahan dan berharap semuanya akan membaik. Sepertinya dia berhasil keluar karena dia kembali hanya untuk mengambil televisinya. Namun, kamu tahu,
Apa sebenarnya yang bisa melindunginya dari Deputi Savage? Dan aku tidak mengatakan deputi karena pada akhirnya kamu tahu, seolah-olah penegak hukum yang mencegahnya mendapatkan perlindungan. Aku hanya bilang dia masih ada di luar sana. Seperti, dan dalam kasus-kasus seperti ini, seberapa sering kamu melihat bahwa bukan orang yang terjebak dalam hubungan itu, justru orang yang berani keluar. Namun tetap saja pada akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan itu. Benar, itu benar-benar poin yang bagus untuk diangkat. Dan kita tahu, Chris, bahwa di saat-saat seperti ini, kamu tahu seolah-olah ada jalur perjalanan hubungan itu, titik awalnya, titik di mana mulai menjadi kacau. Dan kemudian keberanian itu kamu lihat, aku berharap dan aku pikir orang-orang akan mengingat Mandy sebagai wanita yang sangat berani. Seorang pelindung bagi putri-putrinya. Tapi kita tahu secara statistik dan sayangnya secara tragis bahwa terkadang justru di akhir hubunganlah kekerasan terbesar bisa terjadi. Dan kita melihat itu di sini. Tapi kamu tahu sekali lagi kita tidak ingin menyalahkan korban karena dia sudah melakukan hal yang benar. Tapi kita juga harus memastikan bahwa para penonton sangat sadar akan berbagai sumber bantuan yang ada. Kamu tahu soal bunuh diri kan? Kita punya hotline nasional 988 dan kita berharap jika ada siapapun yang sedang mengalami pikiran untuk menyakiti diri sendiri, mereka akan mencari bantuan. Atau jika mereka mengetahui orang lain yang mengalaminya. Dan kemudian kita juga punya, Chris, seperti yang kamu tahu, hotline nasional kekerasan dalam rumah tangga. Itu juga sangat penting. 1-800-799 dan huruf SAFE, S-A-F-E. Dan itu berarti 7.233. Dan sekali lagi, ini adalah sumber daya yang tersedia agar orang lain bisa berani dan mengambil keputusan sulit ini. Namun pada akhirnya, kita berharap itu adalah keputusan yang menyelamatkan nyawa. Ya, dan kamu tahu, dalam kasus ini, dia benar-benar berhasil menyelamatkan anak-anaknya dari bahaya. Kamu tahu, dari Deputi Savage ketika dia datang, dan situasinya meningkat menjadi sangat buruk dan mematikan. Dr. Debbie selalu senang memiliki Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih, Chris. Senang sekali bisa hadir. Itu saja untuk On The Case yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Berlanggananlah di YouTube dan Spotify. Kami juga streaming di Peacock. Saya Chris Stewart, sampai jumpa di lain waktu.